6 ya. Komisi Tetap 10 membuka jalur CPNS bagi guru sebagai upaya percepatan pemenuhan guru sejak tahun 2001 dan seterusnya. Iya, betul. Komisi 10 meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Kemdagri, Kemenpan, RB Membuka jalur CPNS bagi guru tahun 2021 dan seterusnya. Sebagai upaya percepatan pemenuhan guru. Izin Pak, boleh kami? Ya, silakan dari Kemenpan ya, silakan. Ya, dari Kemenpan Pak. Jadi izin Pak, sebetulnya kalau untuk tahun 2021 kami Kemendikbud, BKN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah bersepakat bahwa kita fokus dulu di P3K Pak untuk tahun 2021. Oleh karena itu, usulan yang masuk ke kami itu seluruhnya adalah usulan P3K Pak. Jadi kalau kemudian kita akan melakukan pengusulan kembali, ini akan memakan waktu yang akan cukup lama, sehingga belum bisa juga dilaksanakan di 2021. Tapi ini adalah usulan Komisi 10. Yang kedua juga supaya apa yang sudah di dana transfer umum dan lain sebagainya yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan itu bisa segera terserap Pak, karena sebenarnya dana tersebut sudah tersedia. Namun untuk tahun berikutnya di tahun 2022 ya Pak, berarti kan tahun 2022 itu pengusulan formasi kan baru dilakukan di tahun 2021. Kami nanti akan memberikan kira-kira berapa persen komposisi yang bisa dilakukan guru untuk daerah maupun guru yang CPNS. Dan itu tentunya kami akan kalau begitu dengan saya mengusulkan kalimatnya begini, mohon izin kawan-kawan tolong didengarkan saya dulu. Jadi Komisi 10 mendesak pemerintah, ya, nanti dijelaskan detailnya, untuk tidak menutup jalur CPNS bagi guru sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan guru. Jadi artinya tidak menutup, jadi selalu terbuka. Nah ini silakan kawan-kawan. Saya yakin kawan-kawan membuka jalur aja. Untuk membuka jalur. Kan karena kan sebelumnya tadinya dibuka, sekarang ditutup gitu. Jadi betul Pak Dede. Tadinya kan dibuka, terus kemudian ada rumor yang mengatakan bahwa untuk jalur guru tidak ada lagi CPNS, melainkan adalah, itu kan selalu ditutup. Nah kami meminta agar tidak menutup. Jadi ini penegasan dari Komisi 10. Jangan tutup, kira-kira begitu bahasanya. Namun mohon tahunnya jangan ditulis Pak. Tahunnya tidak perlu kita tulis ya. Ya. Bagi guru sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan guru yang selalu ada setiap tahun. Saya tidak tulis tahunnya, tapi kebutuhan guru selalu ada setiap tahun. Artinya ketika terjadi pensiun, terjadi pergantian, ya pasti harus diisi Pak. Jadi tegasnya tahun 2000 itu tidak ada pembukaan, begitu kan? Harus ada pembukaan tetap. Iya, maksudnya Pak Dede, dengan adanya penulisan seperti ini tidak ada tahunnya, saya hanya ingin menegaskan lagi kepada Menpan RB, berarti tahun 2021 tidak ada jalur pembukaan CPNS, begitu kan Pak ya? Dan kami dari fraksi Gerindra meminta tetap dibuka tahun 2021 ini. Sebenarnya ini baru awal tahun kok sudah merasa tidak bisa membuka, tuh kenapa toh? Masih ada 11 bulan loh. Ya, jadi izin Bu, begini Bu, sesuai dengan Undang-Undang 5 2014, PP 11 dan PP 49, itu ada siklus perencanaan dan pengadaan ASN Bu. Jadi misalnya untuk tahun 2021 itu seharusnya usulan sudah masuk di Maret 2020 Bu, paling lambat. Namun demikian, dari tahun ke tahun kita tidak bisa melakukan secara disiplin seperti ini karena banyak pemerintah daerah yang terlibat, sehingga kita harus melakukan pengunduran dan seterusnya. Sehingga sebetulnya yang tahun 2020 pun untuk pengusulan tahun 2021 kita sudah tutup di 31 Agustus 2020. Hal ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi Bu, karena setelah itu ada pembahasan
RUU APBN oleh Kementerian Keuangan, di mana salah satu datanya adalah data rencana CPNSD tersebut, gitu Bu. Pak Dede. Ya berarti Ya. yang keliru Pak Dede. ini dengan. Silakan. Yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari kementerian lembaga bahwa posisi kita di DPR secara undang-undang adalah lebih banyak harus menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Hari ini yang kita dengar dari seluruh proses itu keterlambatan itu semuanya ada di sisi pemerintah. Ya, dan itu adalah kemudian mengganggu hak masyarakat, terutama para guru honorer. Jadi standing position kita hari ini cukup jelas. Ya mohon maaf yang besar-besarnya, mungkin pemerintah ya harus melakukan percepatan. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Ketertinggalan di tahun 2020, walaupun kami pahami adanya pandemi COVID-19 yang cukup mengganggu, tapi setidaknya harus sudah ada penyesuaian percepatan. Jadi kami tetap meminta pada tahun 2021 ini itu ada pembukaan CPNS. Mungkin dalam abstraksi hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan menteri, peraturan macam-macam itu tidak memungkinkan. Kalau ada affirmative action, saya kira bisa. Dan ini baru bulan Januari tahun 2021, masih ada 11 bulan lagi. Banyak hal bisa terjadi, banyak kebijakan bisa disesuaikan untuk memenuhi tuntutan keinginan masyarakat yang gelombang besarnya itu sudah sampai ke DPR, dalam hal ini Komisi 10. Saya kira itu Pak Dede. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Izin Mas Dede. Ya. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19. Terima kasih Mas Dede. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 ini memang sudah terjadi. Tapi jangan jadikan ini sebagai sebuah alasan dalam setiap tindakan. Alasan dalam setiap keputusan. Yang harus kita rubah pemikirannya adalah bahwa saudara-saudara kita pada saat pandemi inilah menghadapi keterpurukan, menghadapi keterbatasan, ini juga harus dipikirkan. Jadi jangan percepatan ini karena pandemi, sedikit-sedikit karena pandemi, sedikit-sedikit karena pandemi. Justru kita harus berpikir, saudara-saudara kita sedang pandemi, sedang susah, gimana? Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Saya setuju dengan pendapatnya Ibu Tante Agustin. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih Teh. Baik, terima kasih. Silakan jika akan ini ditambahkan. Dede, Bu Ima dari Gerindra. Ya, saya Bu Ima. sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan Bu Agustin, karena keterlambatan itu kan bukan kesalahan dari masyarakat. Jadi pemerintah sendiri bagaimana mengantisipasi keterlambatan tersebut. Betul apa kata Teh Desi, jangan apa-apa alasan pandemi jadi alasan, karena kan pekerjaan tetap jalan dengan WFH dan dengan online dan sebagainya. Jadi tolong betul ini udah jangan dihapus lagi poin 6 seperti ini, tahun 2021 tetap dibuka bagaimana caranya pun. Terima kasih. Oke. Jadi saya hanya ingin mencoba mengambil titik temunya saja kepada Kemenpan RB. Seingat saya, Pak Iwan Dirjen GTK pernah menyampaikan kepada kita bahwa setiap tahun ada sekitar mungkin 20.000 sampai 50.000 PNS yang pensiun, meninggal, atau mungkin sudah tidak bisa meneruskan tugas. Pertanyaan kami adalah, lalu kalau setiap tahun selalu ada angka itu, apa bukan berarti yang kawan-kawan P3K ini tidak boleh mengisi slot tersebut atau sama sekali ditiadakan? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Oleh karena itu, saya secara pribadi, menurut saya ini tidak boleh ditutup dan 2021 tetap harus berjalan. Salah satunya adalah yang mengisi pensiun itu. Itu maksudnya. Nah, nanti kalau pemerintah dalam konteks ini mau melakukan berbagai upaya, mau minta anggaran kepada DPR pun, kami akan support. Dalam konteks tetap bisa melakukan pergantian formasi-formasi tersebut. Jadi begitu ya kawan-kawan, saya pikir ini perjuangan kita untuk tetap meminta jalur CPNS tetap dibuka, tetap ada, dan tidak ditutup, setuju ya? Tahun 2021 ya? Setuju. Setuju, tahun ini jangan Itu sudah ditutup. ditulis ya. 2021 dan tahun seterusnya. Iya, Ya, wah jangan mantap. ada diskriminasi. Jangan ada diskriminasi terhadap
terhadap guru. Betul. Ini saya belum bicara tentang artis nih, diskriminasi terhadap artis yang jadi PNS. Artis sudah banyak duitnya. Kita kan berjuang bukan hanya buat Wah, guru ini saja. pandemi artis kasihan nih. Sekarang nggak ada, Bu. Ya, mati Bikin semua, Bu. podcast tuh Bang Oke, Dede. baik. Oke ya, cukup ya. Saya lanjutkan ya. Sip. Poin ke berapa nih? Poin ke-7. 6 apa 7? Kalau 6 Ibu ya. udah Terkait aspirasi GTKHNK 35+, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri, Kemenkeu RI, dan BKN RI membuat skema pengangkatan PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan sebagai bentuk penghargaan dengan mempertimbangkan pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalimat ini sudah sangat soft sekali. Karena DPR mengatakan bahwa dan opsi lain yang memungkinkan, contoh misalnya dinilai dari lama kerja, maka ada tambahan tambahan nilai dan sebagainya. Poinnya adalah tidak juga melanggar undang-undang, karena undang-undang kan katanya harus pakai tes. Tapi juga kita memberikan namanya afirmasi kepada mereka-mereka yang sudah berdedikasi. Jangan samakan mereka yang sudah berdedikasi lebih dari 5 tahun, 10 tahun dengan orang yang baru lulus kuliah. Jadi, kalaupun bapak-bapak dari pemerintah mengatakan bahwa wah kami tidak bisa, silahkan tanya presiden. Ya, karena ini adalah amanat daripada rakyat yang dipimpin oleh presiden. Apakah kawan-kawan setuju? Setuju. Mas Dede izin juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita para guru GTK HNK 35+ ini, mereka sendiri siap untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian terkait, dalam hal ini misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemenag yang akan melaksanakan hal tersebut. Jadi sesungguhnya untuk meningkatkan kompetensi pun mereka sudah siap untuk melakukan hal tersebut. Izin untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi sebagai Ketua Dewan Pembina GTK HNK 35 tahun. Izin Pak Ketua, itu mempertimbangkan lama pengabdian mungkin, bukan pengabdian saja. Ya, lama pengabdian, silahkan. Poinnya adalah saya bisa memahami bahwa senioritas, lama pengabdian, kompetensi, dan sebagainya juga tetap dibutuhkan. Ya. Saya pikir Pak Iwan setujulah soal ini Pak Iwan ya. Walaupun kita ingin meningkatkan kompetensi guru, tetapi saya punya guru yang sudah tua-tua, sudah 18 tahun, 20 tahun mengajar. Kemampuan dia hanya segitu. Tetapi kemampuan dia mengajar karakter, menjadikan murid itu menjadi orang-orang hebat, belum tentu dimiliki oleh guru-guru yang masih baru. Setuju? Setuju. Setuju. Pak Iwan, saya yakin Pak Iwan setuju lah. Setuju, Pak Dede. Setuju aja Pak Iwan. Soalnya nggak ngeliat mukanya, pokoknya setuju saja itu. Dari Kemenpan nggak ada ini Pak. Maaf pimpinan. Silakan dari Kemenpan. Baik Pak, izin Pak. Kalau kami, sebetulnya pengangkatan sebagai PNS tanpa tes itu sudah melanggar undang-undang Pak. Kan tadi saya berikan opsi Pak. Opsi lainnya. Supaya Bapak tidak melanggar undang-undang. Opsi lain yang memungkinkan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan gitu ya Pak ya? Ya, jadi yang tadi dikatakan oleh Ibu Dewi Koryati kalau tidak salah, jadi ada nilai tambahan passing grade buat mereka yang sudah bertugas lebih dari sekian tahun gitu. Ada poin-poin Pak, kalau boleh, karena ini sesuai dengan undang-undang ya Pak. Kita kan berangkatnya dari undang-undang, kemudian undang-undang ASN juga pada prinsipnya adalah usulan dari DPR juga. Jadi kata-kata tanpa tes ini Pak yang mohon kami untuk bisa dihapus Pak. Semuanya adalah berdasarkan seleksi Pak. Harus berdasarkan sistem yang harus kita junjung bersama Pak. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Yang tanpa tes itu yang P3, yang PNS tetap dengan tes.
Oh gitu ya. Saya paham apa yang disampaikan oleh dari Kementerian PAN-RB biar untuk supaya pemerintah juga bisa mengakomodir apa yang diusulkan ini gitu.